CEO saya Pak David pernah bilang, bro, kamu kalau mau tahu seseorang sukses atau enggak itu gampang sekali ya. Temukan sama saya, dalam waktu 3 menit saya bisa tahu orang ini akan sukses atau tidak. Teman-teman mau tahu caranya gimana? Mau. Pak David bilang, semua orang sukses ya, semua orang sukses itu punya satu kesamaan, yaitu mereka punya energi yang lebih. Yes. Teman-teman, pertanyaannya, ketika disapa semangat pagi, yang punya energi itu duduk atau berdiri? Berdiri ya. So saya yakin orang-orang di sini pasti calon-calon orang-orang sukses. Artinya punya energi lebih. Boleh teman-teman, sapaan saya dijawab dengan lebih cetar membahana, boleh? Boleh ya. Yuk kita coba. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar Harvest? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dong semuanya ya. Orang-orang sukses. Silakan duduk teman-teman. So sebelum saya mulai sharing nih, saya mau ucapkan terima kasih dulu ya untuk Pak Kanho, untuk Ibu Citra Dewi ya, sama leader-leader di Harvest yang sudah mengundang saya. Saya ini bukan leader yang sangat hebat teman-teman ya, so saya hanya akan sharing aja, saya nggak mau menggurui ya. Tapi sebelum saya sharing ini materinya boleh ditampilkan. Saya mau cerita satu hal teman-teman ya. Ini ya. So hari ini saya cuma sharing kok teman-teman ya. Jadi apa yang saya dapatkan selama saya jalan di Prudential itu yang mau saya sharingkan ya. Saya akan buka dengan satu cerita teman-teman ya. Ada yang tahu ini namanya siapa? Pak Ali. Pak Ali, oke, saya simpan jawabannya. Super Pak. Setiap hari prospek 10 Pak ya. Oke. Ada lagi yang tahu kira-kira ini namanya siapa? Pak Rofi. Pak siapa? Pak Yohanes. Pak Yohanes, oke. Yang tadi Bapak Stefani itu. Ada lagi? Gak ada yang tahu ya? Ini namanya adalah Mula Nasreddin. Ada yang pernah dengar? Gak ada ya? Lahirnya tahun 1400-an ya? Ada yang sudah lahir? Belum ada ya? Saya waktu itu aja juga belum di BOP sama orang tua saya, belum ada juga. So teman-teman, Mula Nasreddin ini tinggalnya di daerah Arab sana ya. Saya nggak tahu di negara apa. Di sekitar Arab sana tahun 1400-an. Beliau ini adalah seorang cendekia. Jadi kayak orang bijaksana gitu ya waktu itu. Karena kebijaksanaannya yang sangat cetar membahana, akhirnya si Mula Nasreddin ini dimintai tolong oleh panitia sholat Jumat. Ya, teman-teman kita yang muslim kan biasanya kalau Jumatan pasti ada yang ceramah dong. Nah, Mula Nasreddin ini dimintai tolong untuk ceramah. Ini mana? Oh ya ini. Dimintai tolong untuk ceramah. So teman-teman, ketika si Mula Nasreddin ini datang ke masjid tuh hari Jumat, dia naik di atas panggung kan. Dia tanya satu pertanyaan yang simpel sebelum memulai ceramah. Dia tanya, "Oke, jemaah, gitu kan ya? Ada yang tahu nggak hari ini saya mau cerita apa?" Pak Ali. Pak Ali. Bagus Pak ya, waktu itu Prudential aja belum ada Pak ya. Kalau Bapak dilahirkan pasti Bapak jadi AM pertama Pak. Ada yang tahu mau cerita apa? Hah? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu toh? So otomatis jawabnya nggak tahu gitu kan? So Pak Mula Nasreddinnya bilang, oke deh, saya itu sebetulnya mualaf banget kalau harus sharing sama orang yang nggak tahu saya mau ngomong apa. So ya udah saya pulang, bye bye. Dia turun, dia pulang. Jemaatnya kan bingung teman-teman. Ini katanya orang bijaksana kok nggak ngomong apa-apa ditinggal pulang. Tapi panitianya itu ini teman-teman ya, tidak menyerah. Dia undang lagi untuk Jumat depannya. So teman-teman, si Pak Mula Nasreddin naik lagi dan dia bertanya pertanyaan yang sama. So jemaah, ada yang tahu nggak saya hari ini mau cerita apa? Tidak tahu. Pulang loh Pak, dijawab nggak tahu. Pulang lagi dong. Oh iya, bagus Pak. Waktu itu jemaatnya bilang, tahu Pak, saya tahu Bapak mau cerita apa. Tujuannya supaya nggak pulang kan ya. Tapi ternyata Pak Mula Nasreddin bilang, oke deh, kalau kalian sudah tahu saya mau ngomong apa, saya pulang. Dia pulang lagi teman-teman. Ya. Tapi panitianya masih mau coba sekali lagi ya. Panitia ini calon agent yang luar biasa. Pantang menyerah. Dia undang lagi, sama teman-teman. Minggu ketiga Pak Mula Nasreddinnya bertanya, so jemaah, ada yang tahu nggak saya mau ngomong apa?
Oh, terserah Bapak. Boleh dikecilkan, terlalu besar ini suaranya. Terserah Bapak, ada jawaban lain? Jemaahnya pada bisik-bisik teman-teman ya. Saya bilang, kalau kita jawab nggak tahu, pulang. Dijawab tahu, pulang. Gini aja deh. Yang setengah jawab tahu, yang setengah jawab tidak tahu. Biar dia nyahok, bilangnya gitu. Beneran waktu bapaknya tanya, jadi nggak ada yang tahu saya mau ngomong apa? Tahu, nggak tahu gitu kan? Mulai Nasrinya bilang gini, oh oke deh. Kalau begitu, tolong ya, yang tahu kasih tahu, yang tidak tahu saya mau ngomong apa. Dia pulang lagi teman-teman. Teman-teman, moral story-nya apa? Teman-teman, sebetulnya kehidupan kita itu nggak jauh-jauh berbeda dengan sholat Jumat tadi ya. Bukan sholatnya maksudnya, tapi kegiatannya. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan itu rutin. Contoh, ATM hari ini. Ya. Setiap hari Senin pasti ada ATM kan? M3 ya kalau di sini namanya ya? M3 ya, selalu ada M3 atau Power Night gitu ya? Ada Power Night. Nah, ada beberapa orang yang berpikir, "Ko, ngapain datang Power Night? Aku sudah tahu, Ko. Paling ya nanti ngambil produksi, terus nanti ada yang ngomong. Kayak ngomong itu ya, Ko ya. Kalau aku sudah ikut setahun ini kurang lebih ngomongnya intinya Ko ya. Prudential itu bagus, number one. Tetaplah di Prudential, kamu akan sukses. Yes, fantastis. Ngomongnya cuma gitu-gitu dong. Oh, ada nggak yang mikir kayak gitu? Banyak. Nggak ada ya, saya yakin di sini orang sukses nggak ada yang mikir kayak gitu. Tapi di kantor saya banyak teman-teman ya. So teman-teman, meskipun setiap minggu kita jalani seperti itu, tapi jangan pernah berpikir seperti itu loh. Kenapa? Karena satu, kalau Anda mau berkembang, Anda harus mengosongkan gelas. Itu apa Pak? Ada yang jawab tadi? Pikiran ya Pak. Pak, kalau kosongkan pikiran nanti bisa kesambet Pak ya. Tolong Pak, pikirannya jangan dikosongkan. Saya nggak bisa nyembuhkan soalnya Pak ya. Kosongkan gelas Pak. Gelasnya yang dikosongkan ya. Nah, teman-teman, so hari ini saya bukan mau menggurui teman-teman. Saya juga nggak lebih jago dari leader yang ada di sini. Leader di sini lebih jago dari saya. Cuman saya hanya mau sharing teman-teman ya, apa yang sudah saya alami. So, yang bagus, yang menurut teman-teman bisa diaplikasikan, silakan diambil. Yang menurut teman-teman nggak cocok ya sudah. Setuju teman-teman? Ya, oke. Yang kita mulai. So, teman-teman, saya cerita sedikit background saya ya, supaya teman-teman nggak bingung. So, saya ini dulu 2011 sudah lulus kuliah. Waktu itu saya bingung mau cari kerja apa. Ya, biasa ya, galaunya anak baru lulus kan ini mau kerja di mana, kerja yang bisa ngasihin banyak duit ya. So teman-teman, waktu saya sudah selesai skripsi, kebetulan dosen pembimbingnya itu suka dengan cara kerja saya, sistematikanya dia suka. So dia bilang sama saya, Gus, kamu mau nggak? Ini kebetulan saya habis menang satu proyek penelitian. So kamu jadi asistennya, nanti setiap bulan saya gaji. Nah teman-teman, terus terang ya, maaf ya, pasti Anda ketawa ini. Terus terang teman-teman, yang waktu itu saya pikirkan cuma sederhana. Saya mikir gini, saya punya pacar, adik kelas. Kerjaan di mana teman-teman yang kita setiap hari kalau kerja bisa ketemu pacar? Ya cuma di kampus. So nggak pikir panjang, saya langsung ambil teman-teman. Oke? Nggak pikir panjang, saya langsung ambil. Yang mengenaskan teman-teman, tahun depan pacar saya kan lulus. Saya kan masih terikat kontrak tuh. Percaya nggak percaya? Begitu pacar saya apply di satu perusahaan, keterima, gajinya lebih besar dari saya. Sakit hati ya sebagai seorang cowok kalau punya gaji yang lebih kecil. Betul cowok? Ya. Betul ya. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, sudah kerja 3 bulan gajinya naik. Saya kerja berarti sudah 15 bulan, gajinya tetap teman-teman ya. Gaji tetap, kerjaannya nambah. Dan bahkan kerjaannya itu bulat teman-teman. Saya nggak sombong, tapi betulan ini ya. Ilmu yang saya pakai untuk meneliti itu sama dengan anak sekolah S2. Jadi kadang-kadang banyak anak-anak yang lagi tesis S2 itu datang ke kantor hanya untuk konsultasi sama saya. Jadi Anda bayangkan, seseorang dengan kemampuan yang lebih dari S1 itu gajinya 2 juta di bawah S1 tuh. Ya lo dok miris ya sebenarnya ya. Terus habis gitu teman-teman, setelah pacar saya naik gaji, 6 bulan kemudian naik lagi teman-teman. Dan kami melakukan pembicaraan. Intinya itu mau dibawa kemana hubungan ini kan gitu. Saya mikir teman-teman, yang sono gajinya sudah kepala 3 lebih, hampir 4.
Yang sini gajinya 2 juta lagi, hidup lagi kan gitu. Aduh ini gimana ini? So akhirnya saya putuskan resign teman-teman. Bisa gila lama-lama kalau di sana ya. Gaji nggak naik, kerjaan nambah terus. Apalagi yang bikin sakit hati teman-teman. Saya punya teman ya, sekolah di Singapura. Kebetulan kerjanya juga sama seperti saya, jadi asisten peneliti ya. Tapi gajinya 10 kali lipat teman-teman. 20 juta, saya cuma 2 juta Bob. Itu yang saya mikir gini, ini kerjaan nggak masuk akal ya. Kalau saya tanya kamu ngapain aja, sama teman-teman ya. Yang dia lakukan sama, cuma di situ bayarnya 20, di sini 2 teman-teman ya. So, saya putuskan keluar. Saya mikir gini, saya butuh satu pekerjaan yang bisa kasih saya gaji 5 juta sebulan. Kenapa? Karena kalau saya punya 5 juta, 2 juta saya pakai untuk hidup, kan masih single ya, cuma pacaran doang. Berarti saya 1 bulan bisa saving 3 juta. 3 juta dikali 12 artinya 1 tahun bisa saving 36 juta. Kalau saya bisa lakukan itu 3 tahun, artinya saya bisa saving 100 juta lebih. Cukuplah untuk modal nikah. Waktu itu saya mikirnya begitu teman-teman. So, saya putuskan saya cari kerja yang 5 juta. Tapi tidak ada perusahaan yang mau terima saya. Tidak terima pun itu gajinya cuma 2,5. Paling mentok 3. So, saya pikir masa sih nggak ada sih kerjaan yang gajinya 5 juta. Oke? Sambil mencari-cari, mama saya bilang sama saya, kamu ini kok nggak mau ikut sama kokomu kenapa? Jadi leader saya itu kakak kandung saya sendiri teman-teman ya. Oh jangan ketawa dulu, itu nggak enak teman-teman, saya ceritanya. Saya bilang gini, ngapain ikut sama koko? Masa makan aja minta sama koko? Ya toh, lihat digaji dari koko nih, berarti kan makannya minta dari koko. Saya mikirnya gitu teman-teman, waktu itu saya belum kenal sudah jam. So, habis gitu dia bilang, loh tapi kokomu dapatnya banyak loh. Masa sih? Emang sebulan dapat berapa? Waktu itu dia masih SUM teman-teman ya, SUM mau naik AM gitu. Mama saya bilang, terakhir sih aku tanya dapatnya 60. Saya bilang, loh masa sih mah 60 nggak masuk akal? Mana ada orang kerja 5 tahun dapat 60 juta? Itu direktur atau apa? Masa dia jadi direktur? Gak mungkin mah, saya bilang gitu kan. Terus papa saya nyeletuk gini teman-teman, kelihatannya itu masuk akal loh. Loh kok iso lah? Iya, coba kamu hitung ya. Kokomu ini cicilan mobilnya 1 bulan 10 juta. Oke. Genduknya pembantu suster itu ada 3 segini. Terus airnya kapan hari titip papa bayarkan dulu segini. Listriknya segini. Loh, belum kalau ngajak istri sama anak-anaknya ke mall habis berapa segini. Dihitung teman-teman, sebulan bisa habis 40 juta untuk biaya hidupnya. Hitung kasar-kasaran, saya nggak pernah tanya ya. Cuman saya mikir gini teman-teman, loh iya sih memang barangnya ada, rumah yang dicicil ada, mobilnya ada, susternya yo ada, kan gitu. Sekolah anaknya yo ada. Berarti kan 40 juta ini pasti keluar. Saya cuma mikir, bener tak ada kerjaan yang 5 tahun penghasilannya segitu? Saya cuma mikir gitu teman. Wih kalau 5 tahun penghasilannya segitu, wah ini pekerjaan menjanjikan. Akhirnya teman-teman saya menyerahkan diri. Saya tanya, bro kamu itu kerjanya apa? Di BOP teman-teman. Saya mikir gini, iki kerjaan gila. Mana ada kerjaan 5 tahun 100 juta. Saya mikir gitu teman-teman. Gak masuk akal. 5 tahun lek 10 ya sih oke lah. Lek 5 tahun 100 itu gak masuk akal. Saya bilang gitu. So teman-teman, ngomongnya dalam hati, saya gak ngomong ya sama kakak saya. Akhirnya kakak saya bilang gini, bro kamu hari ini nganggur gak? Nganggur, namanya orang pengangguran toh, belum ada kerja. Gini aja, kebetulan hari ini hari Senin, malam itu nanti ada acara bagus banget. Kita undang pembicara yang luar biasa, dahsyat, fantastis, yes. Saya pikir itu modelnya kayak Tung Desemwaringin, Tamir Teguh gitu kan. Oh ada acara apa ya? Acara motivasi lah. Kamu datang, kamu lihat tuh hari ini pembicaranya bagus. Ternyata setelah saya datang, pembicaranya itu Bapak David, junior saya. Memang bagus sih teman-teman. Cuman yang menyentuh hati saya adalah Pak David bilang ini, teman-teman hari ini saya nggak akan bicara banyak. Saya cuma akan memanggil teman-teman kita yang tahun depan akan promosi jadi unit manager baru. Kan gitu. So dipanggil teman-teman, ada satu orang namanya itu Faisal teman-teman ya. Pak Faisal ini kecil, kurus, maaf ya, tapi ini nyata, hitam banget. Hidup lagi dia. Teman-teman saya lihat tuh, tampilannya kayak gini, ini bisa jadi manajer. Loh, kok bisa ya? Terus dia cerita teman-teman, bagaimana
usahanya dia untuk menjadi seorang unit manager. Dia pergi ke Madura, dia canvassing di sana, bla bla bla. Saya pikir gini teman-teman. Satu pekerjaan. Kalau dari ceritanya orang-orang itu ya yang sudah mengalami kan, susah teman-teman ya. Ada penolakan, ada hinaan, bisa nggak closing. Tapi kalau gajinya besar, menurut saya masuk akal. Setuju nggak? Setuju. Ada nggak kerjaan di dunia ini yang gampang gajinya gede? Nggak ada. Jualan narkoba aja teman-teman bisa terancam hukuman mati loh, bener nggak? Taruhannya nyawa boh. Itu pekerjaan yang nggak seberapa susah, tapi resikonya besar banget. Ya kan? Saya pikir, loh kalau ada kerjaan yang seperti ini ketokannya masuk akal. Terus saya mikir gini teman-teman, aku ini kan waktu itu sih umur 23 waktu itu. Si umur 23 tahun, gak ngidupi siapa-siapa ya. Berarti kalau misalnya aku nyoba setahun, aku gagal, gak dapat nasabah, nol lah ya. Yo kasarannya aku cuma rugi waktu setahun kan gitu. Tapi kalau aku nyoba ternyata berhasil, wih berarti lumayan. Penghasilan iso mantep kan gitu. So teman-teman akhirnya saya bilang sama kakak saya, ya wes aku coba. Saya join, oke? Dan join itu teman-teman saya dari awal saya sudah punya goal. Pokoknya ya di akhir tahun saya nggak muluk-muluk dulu. Pokoknya aku punya 5 juta aja aku sudah senang. Waktu itu saya mikir gitu. So teman-teman ketika saya join, saya punya goal. Oke? Goal itu apa sih Pak? Goal itu adalah mimpi dengan deadline. Artinya teman-teman, ketika Anda mau join di Prudential, bosnya siapa? Pak Anggo? Leader Anda? Bosnya adalah diri sendiri. Bagaimana teman-teman supaya Anda bisa memaksa diri Anda untuk bekerja? Anda harus punya goal. Dan di Prudential deadline-nya sudah dibantu teman-teman. Deadline-nya per 1 tahun. So teman-teman, mumpung ini masih Februari awal. Dan kalau nggak salah kemarin habis goal setting, undang dokter Dandung ya Pak ya? Iya. Nah, iya, soalnya saya telepon mau undang ke JE saya, dokter Dandungnya nggak bisa teman-teman. Ya? Katanya habis dari sini pulang biasanya soalnya. Nah, Kalah sakti. oh iya, kalah sakti. Di sini orangnya sakti-sakti Pak. So teman-teman, Anda harus punya goal dengan deadline. Saya yakin kemarin pasti sudah ciptakan goal semua, betul ya? Oke. So saya next aja, saya nggak lama-lama. Ini saya rasa juga saya nggak perlu lama-lama teman-teman ya. Pasti dokter Dandung sudah ngomong banyak tentang ini, betul ya? Betul ya, Sos? Boleh saya skip teman-teman? Boleh ya? Terus. Gak apa-apa. Oh terus saja? Iya. Oh ya udah. Soalnya saya takut nggak nutup, saya dipegang email itu lupa jam biasanya. So teman-teman kalau kita mau set goal itu ada satu peraturan yang harus ditaati. Goal itu sifatnya harus smart. Satu sifatnya spesifik. Spesifik itu artinya detail. Contoh ya, Pak saya ini Pak selama ini kalau kemana-mana sama istri saya selalu kehujanan, panas-kepanasan. Saya mau Pak punya mobil. So Pak, goal saya adalah punya mobil di tahun depan. Hore, spesifik. Nah, ya. Goal dikatakan spesifik bila dia bilang, Pak, saya mau punya mobil Pak, Honda Mobilio yang tipe, saya nggak tahu, tipe E misalnya ya, yang tipe E, harga 220 juta Pak, warnanya merah maron. Saya mau punya itu Pak. Itu baru spesifik. So kalau Anda punya goal, satu sifatnya harus spesifik, nggak boleh ngambang, ya. Yang kedua measurable, harus dapat diukur. Kamu ini mau beli mobil harganya piro? Ojo nek ngomong mobil titik ya toh. Mobil itu dari harga 90 juta yang katanya Pak Rey ayah-ayah sampai yang harganya 6 miliar yang dituabrakkan pohon terus nabrak penjual STMJ itu teman-teman ya. Itu semua mobil, kan gitu. Pertanyaannya mau harga piro? Mobil itu kan harus bisa diukur dengan duit, kan gitu. So yang kedua harus bisa diukur. Yang ketiga attainable atau bisa diraih. Contoh ya, Pak, saya ini selama ini kalau tinggal itu selalu di PMI Pak. Tahu PMI? Pondok Mertua Indah. Saya mau Pak, saya itu kalau punya rumah bisa Pak. Rumahnya di Citraland yang harganya 6 miliar Pak. Oh iya. Loh Pak,
Bapak ini punya tabungan piro? 0 Pak. Oh, loh Pak, Bapak punya penghasilan piro? Ya 0 Pak. Loh Pak, terus ya apa Pak caranya iso dapat 6 miliar tahun depan? Gak masuk akal teman-teman, betul gak? So teman-teman, goalnya harus dibuat sesuatu yang masuk akal. Misalnya, Pak, saya mau punya rumahnya 5 tahun lagi Pak, misal ya. So Pak, artinya dari sekarang Pak, saya harus bisa nabung 10 juta. Supaya saya bisa nabung 10 juta dan untuk mencukupi kebutuhan saya, jadi minimal Pak, saya harus PCC, misalnya gitu. Itu kan lebih masuk akal, betul teman-teman ya? So, goal itu sifatnya harus masuk akal. Jangan terlalu tinggi, kalau terlalu tinggi, nanti tambah ngeliat tambah jauh, wes gak dikejar lagi goalnya. Ya. Yang keempat harus relevan. Relevan itu artinya berhubungan dengan diri Anda. Kalau saya boleh tambahin, harus berhubungan secara emosional. Contoh ya. Ada yang sudah punya anak, boleh tangan satu orang aja. Ibu silpa merah ini siapa Bu namanya? Siti Sulaika. Bu, di kantor saya ada yang namanya Siti Sulaika Bu. Saudara Bu? Bukan Bu ya. Bu, Siti Sulaika punya anak? Umur berapa anaknya? 10 sama 5. Ambil contoh Bu ya. Anak ibu yang umur 5 tahun itu sakit panas Bu. Sumer 1 minggu nggak turun-turun Bu. Ya. Dan waktu itu di malam hari itu hujan deras dan ibu tidak punya kendaraan. Motornya lagi dibawa suami misalnya. Oke. Terus ibu ini ingat, oh aku ini punya sepupu yang dokter. Tak teleponin, tak tanya anakku ini kenapa. Karena aku nggak bisa pergi ke rumah sakit soalnya. Bro, anakku gini apa bro? Aduh, kok Niki kok gak telepon kayak kemarin-kemarin. Tahu gitu kan tak resep ini pasti turun. Ini loh ada obat namanya X. Beliau di apotek manapun ada. Pasti sembuh. Kamu minum ini 2 jam pasti panasnya turun. Gak mungkin gak. Lo temen enggak? Iya pasti. Oke, pasienku tak kasih ini pasti sembuh. Oke Bu ya. Pertanyaannya Bu, dalam keadaan malam hari hujan deras, tidak ada kendaraan, apa yang Ibu lakukan? Telepon ambulan itu ke apotek beli obat X Bu. Ibu kan mau pergi ke apotek yang jaraknya kurang lebih 2 kilo Bu, dari rumah Ibu. Apa yang akan Ibu lakukan? Jalan kaki. Jalan kaki Bu. Bu, kalau misalnya itu anaknya tetangga jalan kaki nggak? Kenapa Bu? Yes, tidak ada ikatan emosional, benar nggak? Sama teman-teman dengan goal. Kalau goal itu harus ada ikatan emosionalnya, supaya teman-teman ketika Anda memikirkan itu feel-nya nyampe teman-teman. Ya. Dan yang kelima harus ada waktunya teman-teman ya, nggak boleh goal itu jor-joran. Pak saya mau beli rumah, kapan Pak? Bo Pak. Ya wes, dapatnya saya tahu teman-teman. Kapan-kapan dapatnya ya. Nah goal ini teman-teman sebetulnya bisa dihitung ya. So teman-teman, sebuah goal kalau Anda tidak memiliki perencanaan itu namanya hanya keinginan. So bagaimana supaya goal Anda punya perencanaan? Kita pakai rumus yang sederhana ya. Kemarin ketemu rumus ini juga? Enggak, belum. Masa nggak pernah ketemu? Bos. Hah? Enggak. Jadi Bapak nggak tahu ini rumus apa? Enggak. Ya Pak, kalau gitu saya pulang dulu Pak ya. So teman-teman, ini ada satu rumus yang luar biasa teman-teman ya. Saya dapat ini sebenarnya dari kantor saya. Terus waktu saya ikut seminarnya Pak James Gui, tahu James Gui teman-teman? Tahu ya, salah satu motivator bisnis ya. Saya ikut judulnya itu seminarnya bagaimana cara meningkatkan efektivitas karyawan Anda, judulnya itu ya. Percaya nggak teman-teman? Saya bayar seminarnya 800.000 hanya untuk ketemu rumus ini lagi. So teman-teman yang hari ini saya sharekan ini cukup powerful karena Pak James Gui pun pakai, kan gitu ya. So teman-teman kita bisa hitung goal kita itu dari rumus simple sebetulnya dan sangat gampang sekali ketika kita kerja di Prudential. Ini rumus R sama dengan M kali E kali A, itu artinya result, hasil yang Anda inginkan itu adalah jumlah market size Anda dikali efektivitas Anda dalam berjualan dikali jumlah action Anda. Di sini nggak ada papannya. Ada. Oh ada ya. Tapi rada angel ya. Oh Ada. iya. Tak kasih contoh bentar boleh ya? So siap anak-anak?
Siap. Harap kelasnya tenang dulu ya. Siap. Nanti istirahatnya ada Pak. Iya. Ketua kelas. R Ketua sama kelas. dengan M kali E kali A. Oke. Bukannya tak teman-teman dengan ya? M. Nggak kelihatan, yo tak ganti nih. Rocky sama dengan Mary EA. Nah, artinya begini, saya kasih contoh yang sederhana saja. Ada yang di sini goalnya mau Star Club, gampang deh. Star Club ada? Ada, siapa? Kenalan? Ojo ibu meneh, ibu tak wawancarai. Coba kamu deh, siapa namanya? Bapak. Ya yang pakai bluetooth. Oh Agus, loh sama ya? Loh tadi saya waktu perjalanan di sini saya dengarkan Prambors, percaya nggak ada grup namanya AAB? Namanya tuh Agus Bersatu atau apa gitu kan? Katanya mau ngadain perkumpulan tanggal 7, ada ya? Ada. Kamu tadi dengerin juga? Iya. Di berita ya iya. Oh, mungkin kita bisa datang bareng kan? So teman-teman contoh ya, biar gampang ngitungnya ya. Mau Star Club toh? Star Club-nya ambil kata 500 juta deh, biar saya nggak pusing-pusing ngitungnya ya. Star Club yang biasa aja ya. Nanti kalau mau yang double-doublean hitung sendiri, saya cuma kasih contoh. Ya. Gus, sudah prospek bro. Kemarin API-nya lebih dari 100. Enggak, lebih dari 50. Kamu punya nasabah berapa? Tahun ini Empat. Selama ini. 9 ya, oke, lumayan lah ya. So, biasanya kamu jualan ke 9 orang itu rata-rata preminya piroan? antara 500 sampai 1. Berarti ngomong 7,5 gitu lah ya. Iya. Oke. So, teman-teman, premi 750.000. Ini kan satuannya API tuh. Iya. So, ini juga satuannya harus kita ubah jadi API. Kalau 750 berapa API? 6 juta. 6 juta ya. 6 juta API. So, kita tulis di sini 6 juta. Saya bukan guru les, Pak. Iya. Saya juga asisten peneliti, Pak. Dikali efektivitas. Artinya, Gus, lu ketemu orang berapa, baru closing 1. Tunggu kamu bisa gak pulang-pulang. 7 baru closing 1 ya. So, ketemu 7 baru dapat 1. Artinya efektivitasnya dia 1/7. Oke, ada yang boleh bantu saya 1/7 ini berapa? Di kalkulator aja ya. Guru les. Berapa 1/7? 0,1333333. Piro? Piro Pak? Berapa, Pak? 0,33. Iku lah 1/6 lah. Iku lah 1/3 lah 0,333. 1 bagi 7, 1 bagi 8, 1,2. Wes ngomong ke 1,5 lah ya. 0,15 misalnya, kira-kira ya. 1,4 ya? 0,14. Oke? So teman-teman, yang kita cari adalah jumlah actionnya. Actionnya ini lah. Kamu satu hari harus ketemu piro orang. Ini yang akan dicari. Nah. So 500 juta sama dengan 6 juta dikali 0,14 berapa? Wah, itu. Jangan ngawur meneh jabe. Salah aku presentasi nilai isi. Berapa Bu? 857,142 ya. Dikali A. Kan gitu teman-teman. So kita gunakan matematika sederhana. Kalau saya mau tahu A-nya, berarti A sama dengan 500 juta. Ya betul. Dibagi, kok mati rek? Rp500 juta dibagi 857,142. Oke? 583 loh ya? 583. Artinya Gus, kalau kamu mau start up ya, dengan skillmu yang ketemu 7 baru pedot 1, yang market size-mu cuman 750 ribuan, ini kalau kamu lakukan terus, artinya dalam 1 tahun kamu harus prospek 583
orang per tahun. Oke. Titik. Lumayan ya. Teman-teman, bagaimana caranya memakan sebuah gajah? Bisa langsung dilekap ya? Bisa Pak, tapi langsung mati besok Pak ya. So ini harus dipotong-potong ya. Anda sekarang sudah di bulan 2. Ngomong berarti untuk mendaftarkannya cuma tinggal 10 bulan ya. So artinya ini teman-teman akan saya bagi 10 supaya Anda ringan. So Gus, artinya kamu harus ketemu 60 orang. karena orangnya nggak bisa disigar ya. Saya buatkan 59 orang per bulan. Oke nggak? Dikit. Lumayan ya, tak potong lagi. Kalau 1 bulan ada 4 minggu berarti 59 dibagi 4. Kalau anggapannya 60 berarti seminggu 5. Kerja keras. Berarti kalau ngomong lah ya, 1 minggu 5 hari kerja. Ini per minggu ya. Ya. Artinya teman-teman per hari kamu cuma perlu ketemu 15 dibagi 5. Berarti satu orang prospek 3. Artinya teman-teman, artinya Gus, kalau kamu mau startup dengan kondisimu yang ini dan ini sama, tidak dirubah, kamu harus ketemu 3 orang per hari. Kok bisa nggak ketemunya cuma 2? Bisa. Caranya gimana? Yo, ojo closing itu saya ketan rek. Ya toh, closingnya sih rada gede. Diemboi lah, jadi 1 juta atau 1,5 atau 2 kan gitu. Nanti hitungannya berubah lagi. Kok, tapi canvassing tuh biasanya segitu, seumpama ya. Ya wes, kamu mau lebih cepat ya ini efektivitasmu atau skillmu ditambahin rek. Sing semula ketemu 7 per dot 1, ya bisa ketemu 5 per dot 1 kan gitu. Ketika angka-angka ini diubah, kamu akan mengalami angka yang berubah juga. Tapi kalau misalnya kamu cuma hajar blek, ya percayalah saya, 1 hari ketemu 3 orang, pasti kamu start. Ya. So ini cara yang paling simpel teman-teman untuk menghitung berapa banyak orang yang harus saya temui setahun supaya goal saya bisa tercapai. Oke teman-teman? Oke. Super. Oh di foto perlu model bu? Super sekali. Silakan. Model Pak. Super. Salam lupa. Sudah ya teman-teman ya? Tak lanjut mau. So, simpel teman-teman pakai rumusnya? Simpel. Simpel. Super Pak. Simpel sekali. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang konsisten satu hari perfect 3? Itu pertanyaannya. Betul ya? So teman-teman di Prudential ini sebetulnya sangat sederhana. Cara ngitungnya sudah ada. Tinggal kamu mau jalan atau enggak. Sebenarnya poinnya cuma itu sebenarnya. Tapi saya belum ke materi itu yang nanti saya baru ngomong. So teman-teman poinnya adalah jika Anda teman-teman hari ini Anda bilang, "Kok saya mau startup? Piye caranya startup?" Karo sama teman-teman Anda bilang, "Kok saya mau pergi ke Bali, tahu jalannya?" Karo, pokoknya jalannya ke utara pasti sampai Bali. Bisa sampai teman-teman. Gak bisa. Anda harus punya perencanaan, plan. Dipikir dulu, oh 1 hari harus ketemu 3 ya. Ya apa ya caranya supaya besok ini bisa ketemu 3. Si. Oh ada janji sih 1, 2 ini gimana ya? Oh coba sih 2 ini aku tak canvas misalnya gitu. Atau 2 ini aku tak nesting atau apa gitu teman-teman. So tapi kalau Anda gak punya perencanaan, pokoknya Pak 1 hari jangan semangat jual 45. Tak prospek seake-ake ini Pak. Betul enggak? Insya Allah Pak. Belum tentu sampai teman-teman ya. So lebih baik kita gunakan rumus yang pasti aja ya. Nah langkah berikutnya langkah yang cukup sulit teman-teman ya, yaitu membuat perencanaan kita menjadi action. Ini masalahnya banyak agent teman-teman ya. Kebanyakan tahu perhitungannya tapi sulit sekali untuk melakukannya. Betul ya? Teman-teman tadi di depan saya kan depannya ada Marvel Studios tuh, ya. Semuanya tahu nggak Marvel? Tahu ya, tahu. Ada yang nggak tahu kan? Tolong angkat tangan yang nggak tahu. Oh ibu nggak tahu bu? Ya udah bu, saya pulang kalau gitu bu ya. Nanti tanya aja sama teman-temannya bu ya. So teman-teman Marvel ini kan tukang bikin film tapi isinya superhero semua, betul? Sebetulnya teman-teman sadar nggak?
Ini kan sebenarnya setiap superhero punya film sendiri-sendiri tuh. Dan digabungkan jadi satu juga ada filmnya. Anda tahu nggak sebetulnya ketika Anda menonton setiap film-film ini, Marvel itu selalu membicarakan satu hal yang sama. Satu hal yang selalu diulang-ulang, tapi mungkin kita nggak tahu. Ada yang bisa tebak? Katanya tahu Marvel semua. Ya Bu? Oke Bu, bagus. Memang hari ini judulnya Superhero Clash Bu. Bukan Bu, bukan itu ya. Ya 40% lah betulnya. Ya, ini semua pembela kebenaran Bu. Betul. Betul Bu. 40% betulnya ya. Teman-teman pelajarannya cuma satu. Ini loh teman-teman. If you want to be hero in your life, then you have to fight villain in your life. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, teman-teman, Anda banyak dengar nggak pembicara yang sandipannya from zero to hero? Banyak ya? Dan banyak yang mengidolakan, Pak, saya juga bukan siapa-siapa hari ini Pak, tapi saya mau seperti pembicara itu, from zero to hero. Teman-teman, Anda tahu nggak, from zero to hero itu perjalanan ini apa, tahu nggak? Ini loh teman-teman, kita diajarkan dari film yang sederhana. Mereka semua asalnya zero teman-teman ya, tapi bisa jadi hero. Perjalanannya adalah, jika Anda mau jadi hero, Anda harus melawan villain itu adalah orang jahat. Contoh ya, semuanya pasti pernah nonton Iron Man, betul? Dia yang asalnya seorang kaya, diculik, bikin baju, bajunya untuk menyelamatkan diri, akhirnya di-upgrade supaya bisa punya senjata, dan akhirnya dia melawan teroris. Betul kan? Pertanyaannya simple. Teman-teman, kalau misalnya si Tony Stark ini teman-teman, dia bilang, wih gila ya, ternyata kalau mau terbang nggak usah pakai pesawat, pakai baju ini pun bisa terbang. Ya udah deh, gua komersilin jadi baju terbang. Bisa teman-teman? Dia jadi superhero? Nggak bisa teman-teman ya. Dia cuma akan nyalip Jetstar atau Singapore Airlines gitu aja. Tapi nggak bisa jadi superhero, benar nggak? Untuk jadi seorang superhero Iron Man, dia harus melawan banyak sekali orang jahat, betul? Dan seringkali mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebetulnya teman-teman sama loh dengan kehidupan kita hari ini. Mungkin nggak se-ekstrim itu ya. Tapi sadar nggak Anda? Ketika Anda sudah bilang, Pak, saya mau jadi hero dalam kehidupan saya mau jadi hero untuk anak-anak saya mau jadi hero Pak untuk keluarga saya. Sanggupkah kamu melawan orang jahat ini? Pak, orang jahatnya siapa? Ya dirimu sendiri, Rek. Satu, merasa males. Sanggupkah kamu satu hari melawan rasa malasmu untuk ketemu 3 orang? Sanggupkah kamu dalam satu hari melawan rasa takutmu sendiri? Pak, aku takut Pak, nanti ditolak ya Allah. Pak, aku takut Pak ketemu liderku itu medeni mukanya Pak. Melihat aja itu Pak sudah bikin saya mau ngompol Pak. Apalagi suruh konsultasi nama. Itu ada lah di sini. Kok ketawa? Ada ya? Oh, ada ya. Saya nggak tahu ya. Maaf kalau menyinggung ya. Pertanyaannya teman, siap nggak kita melawan orang jahat tadi? Teman-teman, kalau Anda mau jadi sesuatu dalam hidup Anda, mau nggak mau harus siap. Saya kasih contoh ya, pengalaman saya. Teman-teman, Anda percaya nggak? Dulu itu saya orangnya pemalu. Percaya? Nggak percaya? Kalau dilihat dari cara ngomongnya kan nggak kelihatan ya. Saya bilangin teman-teman ya, dulu saya itu punya tendensi pemalu sangat akut ya. Contoh nih, saya sama Pak Joni ya. Misalnya saya kenal, ya misalnya dia ini relasinya ayah saya, misalnya ya teman-teman ya. Saya tahu, oh ini Suk Joni ya. Ketemu di Pasar Ratu teman-teman. Loh, itu lah Suk Joni. Langsung saya pergi teman-teman. Padahal saya mau lewat di depannya dia, memang jalannya ke sana. Saya langsung minggir teman-teman. Saya ketemu teman saya yang dulu teman SD, teman SMP. Dari jauh kelihatan teman-teman. Tak hindari, gak mungkin tak lewati. Takut teman-teman. Yang kedua, contoh lagi. Ini loh teman-teman, saya bilang, kenapa kok kalau direktur kakak sendiri itu gak enak? Ada yang lidernya kakaknya. Oh ada. Ada. Sampai AM. Sampai AM. Yang mana yang mana? Sampai SAM. Oh yang Antoni tak bukan? Antoni. Oh iya. Loh ini adiknya Pak Kando tak? Adiknya Andreas. Di lain rumah Pak. Andreas yang mana ya? Kalian kenal? Gak ada ya? Nggak ada. Pensiun sudah pensiun. Bebas finansial. Betul Pak, teman saya. Nggak enak loh kalau direktur sama kakak sendiri. Saya nggak tahu, Bapak setuju nggak Pak?
Setuju banget. Setuju kok. Nggak enak yang ini teman-teman ya. Kok abot sih? Saya umur 23 tahun ya waktu itu. So masih muda ya. Di sini ada yang sekarang masih umur 23 teman-teman. Ada. Ada, boleh angkat tangan nggak? Saya juga 23. Bingung nggak kalau jualan mau kemana? Bingung. Bingung, karena pasarnya belum punya duit semua, bener nggak? So yang bisa diandalkan adalah keluarga. Betul loh? Betul ya? Pasar alami kan bisa teman, bisa keluarga. Pertanyaannya, kalau kakakmu sudah AM, keluargamu entek nggak? Habis. Habis teman-teman. Habis. Mau jual ke sono? Saya tawari 30 teman saya ngambil cuma 1 teman-teman. Itu pun yang sudah kakak kelas yang sudah kerja cukup lama. Yang seumur saya itu nggak ada yang ngambil semua. Gak punya duit soalnya. Gitu. Akhirnya mau nggak mau teman-teman saya coba canvassing. Jadi saya tanya leader saya, bro, gimana caranya canvas? Terus dia ngajari untuk ke rumah sakit, ke klinik gitu kan. Tak pikirnya gampang teman-teman ya. Waktu pertama kali saya datang ke sebuah rumah sakit gitu kan, saya lihat iki rumah sakit kok sepi gitu ya. Kok dokter Denny tempatnya. Ini guys, tak puteri sekali lagi. Jadi teman-teman, saya sudah sampai di depan rumah sakitnya. Saya naik sepeda motor saya lagi, saya putar lagi teman. Sampai lagi di depannya kan, cuma muterin. Ini kok medeni ya. Tak puteri sekali lagi teman-teman. Sampai di depannya lagi teman-teman. Tak pikir-pikir, tak puteri 7 kali roboh ya rumah sakit. Jadi teman-teman saya mikir, aku tak pulang ya teman-teman. Jadi saya nggak jadi canvassing Pak. Saya pulang teman-teman ya. Saya pulang. Saya tahu teman-teman, saya ini adalah orang yang penyakitan. Pasti dong, kalau kamu agent kamu nggak berani prospek, artinya kamu punya sesuatu yang salah, benar nggak? Dan obatnya pasti leadernya, setuju ya? So saya telepon leader saya teman-teman. Anda tahu saya diapain? Dimarahin, Bo, kan gitu. So teman-teman, sebetulnya join sama kakak sendiri itu ada enaknya dan nggak enaknya ya. Tapi teman-teman yang saya pelajari, yang enaknya adalah dia tahu saya lebih baik daripada agensinya yang lain, kan gitu. So teman-teman, dari saya yang pemalu itu akhirnya saya paksakan diri saya untuk masuk teman-teman. Saya cuma diajari kakak saya gini, aduh dimarahin kan, ini goci, ani kan gitu. Saya cuma diajari, pokoknya gini, ya, kamu sampai depan rumah sakitnya nggak usah lihat pintunya. Begitu sudah sampai di depan rumah sakit, turun dari sepeda motor, lihat ke bawah, sepeda motor yang ditutup sampai parkiran, diparkir, cari UGD, ketok pintunya, langsung gitu teman-teman ya. Terus kan saya ini si agent unyu-unyu waktu itu, jadi saya lakukan teman-teman ya. Ada permisi Pak, untungnya akhirnya closing. Dari sana PD-nya mulai tumbuh, kan gitu. Tapi dari awal teman-teman, saya ini orang yang sangat pemalu dan sangat pesimis. Ya. Tapi teman-teman, saya belum jadi hero dalam kehidupan saya masih proses ke sana. Tapi saya katakan kepada Anda, kalau Anda mau jadi hero, mau nggak? Mau Anda harus melalui semua itu. Rasanya nyaman? Enggak. Tapi leader saya selalu bilang, kalau kamu merasa tidak nyaman, berarti kamu betul. Kenapa? Karena pertumbuhan hanya ada di luar zona nyaman. So teman-teman, hari ini kalau Anda jadi agent, Anda merasa nggak nyaman, selamat Pak, Anda sudah di jalan yang betul. So lakukan terus, kamu pasti sampai. Ya. Jangan separuh-separuh teman-teman ya. Jadi ini gambar apa nih teman-teman? Dukun, betul ya. Di sini ada dukun. Kan harus sini ya. Ada semua ya. Memang nambah dukunnya. Itu. Oh, Bapak Stefani nih. Pak, Anda luar biasa Pak. Lengkap semua Pak ya. So teman-teman, ada nggak pembicara yang nampilin gambar dukun? Gak ada, baru saya ya sepertinya ya. Kenapa sih saya nampilin gambar dukun teman-teman ya? Karena dulu saya dijuluki sama leader saya Mbah Dukun teman-teman. Maksudnya gini, jadi kan saya ini orang takutan tuh, sungkanan. Jadi saya mikir, yuk gitu tak caranya, nanti lihat begini ya apa, nanti lihat begitu ya apa, orangnya nanti lihat nolak ya apa, lihat ngamuk ya apa. Lo gak apa-apa tadi kita ngomong kayak gitu. Ada nggak di sini kayak gitu? Di luar sana ya, di sini nggak ada, di kantor saya banyak teman-teman ya. Profesornya luar biasa, nggak ada semua ya. Saya sampai dijuluki sama kakak saya sendiri, kamu tuh Mbah Dukun katanya gitu. Loh, bisa? Iya, kamu belum ngaku atau? Belum. Tapi
tapi kamu sudah bisa nebak hasilnya seperti apa, lah kan dukun. Pikir-pikir, iya ya katanya bener omongan aku itu dukun balik. Tapi kan saya ini nggak percaya hal-hal begitu. So teman-teman saya bilang, rasanya juga nggak mungkin ya kalau bisa terjadi seperti itu. Siapa tahu pemikiran saya salah, saya pikir gitu. So teman-teman, saya mulai coba follow the leader. Saya mulai coba apapun yang leader saya katakan. Kalau kakak saya datang di sini sebagai bicara, ada boleh tanya. Kalau saya dulu dia ngomong satu kecap, saya bisa